Hai guys, weekly close Bitcoin tampaknya sangat bullish sekali tetapi gagal untuk menembus daerah 25.200. Apakah ini tandanya bullish atau bearish? Kita akan lihat analisa harga di jangka pendek dan ada juga analisa whale kira-kira apa yang mereka lakukan dan ada juga analisa Bitcoin dominance, analisa harga engine CFX dan juga Filecoin. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk close weekly candle Bitcoin di mana sangat baik sekali ya teman-teman. Ini bullish, bisa close di harga 24.300-an sama dengan di bulan Agustus 2022. Jadi tidak close di atasnya tetapi ini seimbang ya teman-teman. Dari harga sendiri kemarin sempat menyentuh daerah 25.000 lagi ya teman-teman. Volumenya ini cukup besar dan ini bisa mengindikasikan kalau bull market yang baru itu bisa terjadi. Tetapi kita juga harus waspada karena kita sedang berada di resistance yang cukup signifikan. Di time frame yang lebih rendahnya yaitu time frame 1 hari, kita lihat dulu ada rejection daripada 25.000 dan close-nya itu close merah, tetapi hari ini dimulai dengan kenaikan buying pressure yang cukup cepat dari bawah ke atas, itu bisa sampai ke 24.400-an di sini. Di indikator daily-nya ini ada bearish divergence, tetapi money flow dan market cipher itu masih bullish. Untuk di time frame 4 jamnya, ada dua skenario yang saya bisa lihat, yaitu potensi double top untuk Bitcoin dan ascending triangle yang sifatnya lebih bullish. Jadi kalau misalnya double top ini berjalan, maka dia harus menembus daerah 23.400 dulu yang ada di sini untuk bisa melanjutkan penurunan ke bawah. Dan kalau misalnya untuk skenario bullishnya, ini ada ascending triangle di mana ada buying pressure yang cukup kuat ketika dia terjun ke bawah di pas di 23.866, langsung naik, close-nya juga tampaknya akan close dengan kuat ya teman-teman, hijau. Jadi ini ada buying pressure yang cukup kuat. Masih ada potensi bagi Bitcoin untuk naik lagi ke daerah 26.000-an ya teman-teman kalau kita lihat dari target daripada ascending triangle ini. Jadi kita belum bisa menilai apakah ini secara jangka pendek dia itu bullish atau bearish, masih berada di dalam rentang sideways ini. Dari analisa whale ratio ini yaitu apakah whale sedang menggunakan exchange atau tidak, ini whale ratio tampaknya ini tidak jatuh ya teman-teman, tetapi masih lumayan naik, masih lumayan tinggi untuk whale ratio, artinya whale sedang melakukan yang namanya distribusi kalau kita lihat dari analisa ini. Ini dia bertahan di daerah yang tinggi dan ini sangat tidak biasa. Buat konklusi atau kesimpulan kamu sendiri. Dari analisa Bitcoin dominance, kalau dari pendapat dari analis ini, menurut dia Bitcoin dominance itu sedang membuat yang namanya descending triangle, dan descending triangle adalah pola yang bearish. Artinya Bitcoin juga akan melemah dalam hal dominasinya terhadap altcoin, dan altcoin ini akan naik ya teman-teman. Jadi lebih mendominasi, ini bullish untuk altcoin. Jadi altcoin bisa, kalau misalnya ini berjalan ya teman-teman, altcoin bisa kenaikannya lebih banyak daripada Bitcoin. Dan dari pendapat yang lain juga, ini ada candle reversal yang terjadi di sini dengan penurunan di RSI-nya. Jadi mungkin Bitcoin dominance akan menurun. Kita lihat real Bitcoin dominance index di mana selama seminggu, 2 minggu terakhir ini itu mengalami kenaikan dan tampaknya sekarang berada di resistance ya teman-teman, yaitu daerah ini, dan tampaknya mulai menurun ke bawah. Akan terkonfirmasi setelah 2-3 hari apakah arahnya itu ke bawah atau ke atas ya teman-teman, itu kita lihat nanti. Dan ini ada hal yang dilakukan oleh Bank Sentral China di mana mereka menginjeksi sebesar 92 miliar dolar ke dalam market itu di hari Jumat kemarin. Ini dengan gampangnya melebihi apa yang dilakukan oleh The Fed soal quantitative tightening. Mereka melakukan injeksi cash ini untuk mencegah yang namanya stress defunding ya teman-teman. Jadi ini sangat tinggi sekali, grafiknya itu 600 miliar yuan. Jadi ini bisa menjadi salah satu katalis kenapa koin-koin Asia atau koin-koin China ini itu mengalami kenaikan dari seminggu yang lalu. Ini merupakan injeksi terbesar yang pernah ada dan China itu sedang berusaha untuk mensupport ekonominya yang sedang dalam
level depresi untuk keluar dari situ ya teman-teman. Maka dari itu saya menyajikan beberapa koin Asia karena kenaikannya itu cukup lumayan. Yang pertama itu adalah Engine, di mana Engine ini setahu saya ini dari Singapura ya teman-teman. Engine ini dia cukup lagging, jadi tidak terlalu awal banget, tetapi saya melihat adanya hal yang bullish untuk Engine ya teman-teman, di mana sekarang dia berada di resistance ya. Benar, berada di resistance, tapi ini ada potensi untuk inverted head and shoulders itu bisa terjadi ketika dia menembus yang harga 0,51 ya teman-teman. Breakout terjadi di situ, kemudian bisa melakukan retest, maka itu bisa membuat harga Engine ini untuk naik sampai ke daerah 0,78 kalau kita lihat dari target ini. Target ini dekat dengan resistance selanjutnya yaitu di 0,75 yang ada di garis ini. Baru naik sedikit dari bottom ya teman-teman, jadi ini kenapa saya bilang lagging, dia terlambat, tetapi ini justru adalah kesempatan karena naiknya belum terlalu banyak menurut saya teman-teman. Baru naik sekitar 120% dari bottomnya sampai ke atas di sini 123%. RSI itu ada breakout ke atas, naik ke atas dari sini, market cipher juga ini bullish ya teman-teman, dan di MACD-nya itu akan terjadi MACD crossover di daily-nya ke atas dan juga untuk di time frame 4 jamnya. Jadi ini sangat ada potensi yang besar untuk Engine menurut saya teman-teman, tapi kita tetap harus hati-hati, tetap jaga money management-nya. Kalau misalnya mau invest jangka panjang juga boleh untuk Engine ini, sebenarnya koin yang fundamentalnya itu bagus ya teman-teman, jadi tidak bermasalah fundamentalnya. Koin selanjutnya ini adalah CFX, saya belum mempelajari soal fundamental daripada CFX ini, tetapi dia naik lumayan banyak dari akhir Januari itu sampai sekarang. Sebulan itu naik dari 0,02 itu sampai ke 0,2. Jadi naik 10 kali lipat ya teman-teman. Sudah pump banyak, target masih bisa ke 0,25 yaitu resistance yang ada di sini. Bearish divergence daily sangat jelas sekali, jadi ketika dia naik sampai ke daerah ini RSI-nya tidak terlalu tinggi teman-teman. Skip saja menurut saya, kalau mau beli pas turun banyak saja. Jadi biasanya nanti pasti ada turun ya teman-teman. Misalnya dia bisa ke 0,25, maka saya lebih suka membelinya ketika dia berada di daerah Fibonacci yang ada di sini, yaitu di bawah Fibonacci 50 sampai ke 78,6. Jadi masih mungkin untuk ke daerah-daerah yang ada di sini. Kecuali memang ada pembeli institusi yang besar sekali yang mendobrak harga sampai naik ke atas, itu lain cerita ya teman-teman. Untuk fundamentalnya saya kurang tahu, jadi saya belum bisa menilai apakah ini bisa di hold secara jangka panjang atau tidak ya teman-teman. Nah, saya suka yang ketika dia harganya itu seperti ini ya teman-teman. Dan saya sarankan juga teman-teman membeli ketika kondisi harga itu lagi sideways seperti ini setelah dia terjadi penurunan yang banyak, berlaku untuk koin-koin lainnya juga ya teman-teman. Bukan membeli ketika dia pump seperti ini, resikonya itu semakin besar ketika dia naik. Dan koin ketiga adalah Filecoin, di mana ini juga fundamentalnya itu baik ya teman-teman. Kalau tidak salah ini bergerak di bidang storage yang terdesentralisasi di cloud ya teman-teman. Namanya juga Filecoin dan menurut saya bisa kepake ya teman-teman. Oke, dia dari bottomnya itu dari 2,4 itu sampai ke titik tertingginya itu di 9,5, naik 283%. Volumenya itu cukup besar ketika dia berada di sini. Target itu bisa ke $11, yaitu di high sebelumnya yang ada di sini. Ini mungkin sekali melihat kemiripan daripada koin-koin lain yang sudah mencapai target yang ada di situ, teman-teman. Jadi wajar kalau misalnya bisa ke 11. Tapi kalau beli dari sini ke $11 tampaknya resikonya itu cukup besar karena dia dalam posisi naik seperti ini. Dan kalau misalnya ada selling pressure di Bitcoin, maka ini bisa turun dengan tajam. Jadi itu adalah resikonya. Di tahap ini ada daily bearish divergence ya teman-teman. Tapi money flow dan market cipher itu masih dalam posisi bullish. Seperti yang saya sarankan juga untuk CFX, ini lebih baik membelinya ketika dia sudah turun banyak ya teman-teman. Kalau misalnya dia pas bisa ke $11, maka daerah buy-nya itu adalah di 6,8 sampai ke $4,3 yaitu yang ada di sini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa request mau koin apa yang dianalisa, nanti saya akan coba untuk analisa. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.